3 sesi pengenalan kantong stomabag ya. Kantong stomabag ini ada berbagai macam sediaan. Contohnya seperti ini. Ini model two-piece system ya. Kenapa disebut two-piece system? Karena ini terpisah, ada dua bagian. Ada wafernya atau base plate-nya sendiri. Ini ada stomabag-nya sendiri. Nah, kalau misalkan yang model two-piece system ini, ring stomabag sama ring base plate itu harus seukuran, satu nomor, biar gampang memasangnya ya. Nah, untuk memastikan kita tarik dulu. Kalau sudah tidak ada celah, sudah bunyi klik, berarti udah pasang, udah paten. Nah, ini yang two-piece system, ini pun sama. Ini yang diameternya lebih kecil, ukuran 45, kalau tadi 70. Ini pun sama. Ini yang clearnya. Clear, kenapa disebut clear? Karena plastiknya bening, tembus pandang, bisa terlihat bagian dalamnya. Sedangkan yang ini yang opak, dia tidak terlihat bagian dalamnya, kotorannya ya. Ini sama two-piece system. Nah, ini ada sedikit berbeda. Ini urostomy bag. Urostomy bag ini fungsinya untuk menampung urin. Jadi untuk pasien-pasien dengan ileal conduit yang dengan biasanya seabuli atau apa itu ya, ini pakainya urostomy bag. Ini yang sediaan two-piece system, terpisah juga antara base plate dengan stomabagnya. Yang membedakan, kalau urostomy bag ini ada klepnya nih buat buka tutupnya, dan ini ada connectingnya. Connecting ini fungsinya untuk menyambungkan antara urostomy bag ini dengan urine bag yang ada selang panjangnya itu. Urostomy ada yang one piece nggak? Yang one piece ada sebetulnya, ada. Ya, yang one piece ada, kurang lebih bentuknya sama seperti ini, cuman ujungnya seperti ini. Jadi yang membedakan antara colostomy bag dengan urostomy bag, drainable-nya ya. Ini buangannya lebar buat keluarnya kotoran feses. Nah, ini buat keluarnya urin ya. Dan satu lagi, kalau khusus urostomy bag, di sini ada kantong anti refluxnya. Anti reflux ini untuk mencegah urin yang sudah tertampung di dalam urine bag ini kembali berbalik masuk ke sini, yang dapat mengiritasi kulit sekitar stoma, dan juga untuk menghindari terjadinya infeksi pada aliran saluran kencing ya. Tuh. Nah, ini ada lagi nih. Ini colostomy bag close end. Kenapa disebut close end? Karena di sini nggak ada drainable-nya ya, tertutup. Ini yang clear-nya, ini yang opaknya, nggak kelihatan. Nah, ini juga ada yang dengan filter. Ini filternya, yang disebut filter ini yang hitam ini. Filter ini mengandung karbon. Dia sebagai window atau jendela untuk saat keluar flatus atau angin ya, dia kantong akan ngegembung nih. Nah, saat kantong ngegembung ini, dia akan keluar lewat filter ini. Nah, karbon di sini fungsinya untuk apa? Untuk menetralisir bau. Nah, jadi angin yang dikeluarkan dalam bentuk flatus itu tidak tercium sama orang sekitarnya. Tuh. Nah, filter ini jangan sampai basah. Ketika dia basah, dia sudah tidak berfungsi lagi sebagai filter karena karbonnya sini akan menggumpal. Terus, untuk yang berenang bisa pakai yang close end ini. Ini nggak basah ya kalau buat renang ya? Ya, tapi biasanya setelah yang tutup kecil. Ada ya aksesorisnya itu hanya untuk menutup pas stomabagnya aja. Kita nggak ada di sini ya. Terus yang berikutnya ini aksesoris tambahan. Ini stomaadhesive powder ya. Stomaadhesive powder ini bentuknya serbuk. Dia ini berfungsi untuk membantu melindungi kulit yang sudah terjadi lesi atau iritan pada sekitar stoma. Caranya ditabur, setelah ditabur kemudian disapu bersih dengan kasa ya. Nah, untuk lebih kuat dan lebih efektif dari cara kerja ini, sebetulnya ada tambahan bukan stomaadhesive ya, skin barrier spray ya. Nah, sedangkan ini pasta mengisi celah atau rongga di antara stoma dan pinggiran kulit stoma, atau untuk membuat permukaan kulit sekitar stoma itu rata kalau terjadi ada perbedaan ketinggian atau ada pas di daerah lipatan ya. Nih fungsinya. Nah, ini seal juga ini berfungsi untuk sebagai bisa pasta juga kalau pasta tidak ada, tapi ini jarang ditemukan. Seal ini lebih
fleksibel, dia bisa dibentuk tanpa bantuan gunting untuk memotongnya. Pasang Nah. di stomanya itu. Iya, di sekitar stomanya. Dia Sil, dalam agak dalam. sil ini tuh fungsinya kayak hidrokoloid sebagai pasta tapi dalam bentuk padat, dia lebih mudah untuk digunakan. Tuh. Lebih ini kan lebih soft. Jadi misalkan stoma bagnya lebih besar, ya tinggal diregang aja. Tuh. Diregang sesuai dengan lingkar stomanya. Jadi nggak usah dipotong. Iya. Habis itu baru tempel ya, ditekan-tekan baru pasang stoma bag yang ininya pasta. Berarti sih dipasang saat Kondisi stomanya yang tidak normal, cekung atau retraksi. Tuh. Nah, ini ada klip. Klip ini fungsinya untuk menutup drainable. ini harus dilipat dulu apa gini Nggak aja? usah. Jadi cara pasangnya cukup gini saja, satu kali saja, nggak usah digulung-gulung. Terus klip ke bawah sampai bunyi klik. Nah, udah. Jangan digulung-gulung. Kalau digulung-gulung, ini akan mempengaruhi nanti ininya, giginya dari klipnya ini. Ini juga sama yang ini. Kalau Ini yang, sama. yang model ini. Kalau yang ini beda cara pakainya. Kalau ini tidak bisa dirius ya, begitu di kantong buka, ini dibuang. Jadi ini ada perekat kayak double tip, dibuka dulu perekatnya, kemudian ditempel. Ya, cara pakainya kalau ini digulung. Nah, digulung sampai 3 kali, baru lipat. Seperti ini. Cara bukanya tinggal dibuka aja, diulur begini untuk membuang kotorannya. Ini pola. Ini pola kita bisa pakai untuk mengukur base plate sesuai dengan ukuran stomanya. Yang diukur dasarnya kan? Iya. Jadi misalkan ini ya, ada stoma. Kita ukur nih. Kalau ukur ini nggak mungkin kan, terlalu besar. Ini juga masih ada kulit yang terpapar. Jadi kita cari ukuran yang sesuai. Ini masih ada yang terpapar. Ini ukuran 29 ya. Coba kalau 25. Nih, kalau 25 ini kayaknya pas. Nah, jadi kita ngukurnya dasar stomanya, bukan di atas stomanya. Dasar stomanya. Nah, kalau udah seperti ini, bentuk stomanya bulat seperti ini kita ingetin 25. 25 baru kita ukur di sini. Nah, jangan sampai salah kalau saat mau masang. Ini udah 25. Kalau ini bentuknya mulus, bagus, bulat ya, kita nggak pusing. Tapi cara masangnya, ini kan kantong begini nih. Kalau dipasang begini dia masih kekecilan. Berarti kita harus dibuka dong ya. Kita tempel ke sini, kemudian kita pakai spidol, kita lingkari. Kemudian kita gunting. Kita pura-puranya itu. Sebelum digunting, kita longgarkan dulu. Kemudian kita gunting. Gunting kalau bisa pas saat menggunting tuh jangan diangkat guntingnya. Kenapa? Biar mendapatkan hasil potongannya itu rata, tidak bergerigi ya. Jadi kantongnya yang muter sambil pelan-pelan kita gunting. Kita ratakan bekas guntingannya dengan jari. Jadi kalau misalnya ada bekas guntingan yang masih agak tajam, dia tidak mencederai dari stomanya. Nah, saat mau memasang, kita pastikan dulu nih, jangan langsung pasang. Ya, oke, pas ya. Kalau sudah pas, saat kita masang, buka perekatnya nih. Kalau bisa minimalisir kita menyentuh bagian base plate. Karena kalau kita pegang suka nggak rekat sempurna. Jangan dibuka semua ya, pegang buat kita. Ya, kita masukkan. Bukan dari bawah dulu ya? Iya, kita masukkan di bawah. Kita ratakan. Nah, kita masuk, baru kita lepas. Set. Ratakan. Nah. Jangan lupa kita tutup ininya.
selesai deh, dari mulai mengukur, motong, memasang. Ini buat apa? Nah, ini sebetulnya modifikasi ya. Ini korset. Korset ini kita gunakan untuk apa? Untuk kasus-kasus stoma hernia. Nah, stoma hernia kan biasanya stomanya kecil nih, tapi dia perutnya itu ada ngebumbung, bejendol gitu. Nah, itu dan juga bisa digunakan untuk yang prolaps. Yang prolaps tuh yang ukuran stomanya lebih besar dari ukuran normal, biasanya lebih panjang menjuntai. Itu kita gunakan korset. Jadi kalau misalkan ini nih, sorry ya, misalnya ini kita pasang ini. Jadi ini kita masukkan nih. Kalau misalkan ada stomanya sini ya, untuk udah herniasi ya, atau prolaps, ini masukkan. Jadi nanti korsetnya itu nahannya di bagian base plate-nya. Di kimianya ya. Iya. Kantongnya tetap di luar. Nah, seperti itu. Baru nanti kita ikat dijepit gitu. Nah, nanti kalau misalkan kita masangnya di dalam sini, kalau kita misalnya masang sini, ini akan menyiksa nih. Nanti kalau pasti udah keisi dia kebumbung, ketekan ya. Jadi usahakan kantongnya kita keluarkan. Kalau nggak ada itu, kalau tidak ada pola ini, kita bisa gunakan kantong plastik. Ini kita bikin pola manual. atau yang nggak bulat. Yang teman-teman suruh bawa plastik kan? Iya, bawa Iya. plastik. Spidol dan gunting. Kita buka dulu. Ya. Kemudian misalkan di sini ya. Misalkan kita nemu nih stomanya nggak bulat. Yang diukur ya? Yang ukurnya kita dasarnya. Jadi kita ukur dulu nih stomanya. Tapi kita ngincernya bawahnya ya. Tandain atas bawah mana? Nanti kita polanya setelah kita gunting kita masukkan dulu Pak. Jangan langsung motong di stoma bagnya. Plastiknya dulu. Lupa tadi ya, nanti dikasih tanda panah dulu, sorry. Panah apa? Saat dia udah dibikin pola, kita bikin panah nih untuk menunjukkan kalau ini arah kepala, biar nggak kebalik-balik saat nanti udah digunting polanya. Apalagi yang nggak Beraturan, iya, dia nggak nggak bulat. bulat. Kita jangan langsung ke base plate langsung dibikin pola ya, tapi kita pasin dulu nih. Ingetin arah kepala, kita pasin dulu. Nah, kalau seperti ini kan pas nih ya, pas bulat ya, pas di bawah dasarnya ya. Ini kebetulan aja stomanya bentuknya begini. Lalu kita mau masangnya bagaimana? Masang stoma bagnya begini kan. Jadi ingat nih, kalau mau masang stoma bagnya begini, ini arah kepalanya jangan berubah kepalanya. Nah, kita balik, tinggal kita geser aja, geser. Udah dapat seperti ini, kemudian kita Udah, ada bikin pola-polanya pola. udah nih. Udah bikin pola bulat, kemudian kita gunting lagi kayak Kalau tadi. Ya. Gunting lagi kayak tadi. Setelah gunting kayak tadi, cara perkataannya pun sama ya. Tuh. Selesai.